Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasbot kembali menyapa Anda. Oke, udah masuk ke pekan ke-10 ya. Nah, salah satu laga agak beribet saya ngomong nih. Salah satu laga yang akan kita bahas di pekan 10 ini laga yang kata orang-orang di luaran sana nih, rame kemarin katanya laga pekan 10 ini akan ada apa ya, sebuah ya kong kali kong atau intrik mungkin ya. Apa sih laga itu antara Persib Bandung lawan Persisolo? Kenapa sih kok laga ini belum dimulai aja banyak yang bilang katanya laga ini bakalan jadi apa ya, kong kali kong atau apa gitu. Kenapa kok bisa? Padahal kan yang satu Jawa Barat, yang satu Solo, Solo Jawa Tengah ya. Kok ada intrik apa nih? Makanya daripada penasaran, kita coba cari tahu nih. Sebenarnya apa sih yang menyelimuti laga ini? Kok banyak orang yang udah gonjang-ganjing, apalagi yang satu ada di papan bawah ya, atau mungkin zona degradasi. Ya, nggak tahu deh. Makanya kita akan coba cari tahu saja. Sebenarnya ada intrik apa sih gitu di laga antara Persib Bandung lawan Persisolo, dan juga bagaimana rekor pertemuan kedua tim juga, dan ada pemain siapa yang akan absen di laga kali ini dan siapa yang kemungkinan akan ditampilkan oleh kedua pelatih di kedua kesebelasan. Kita akan coba sama-sama bedah ya, tapi seperti biasa sebelum kita bedah intrik-intrik dan juga bagaimana persiapan kedua pelatih menghadapi laga kali ini, saya tetap merukunnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama kok. Cukup dengan klik subscribe aja. Bagi yang belum subscribe ya, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komennya. Dan inilah beberapa hal ya, mungkin intrik-intrik ataupun serba-serbi ya jelang laga pekan 10 antara Persib Bandung melawan Persisolo. Laga berat menanti Persib di pekan 10. Meskipun lawannya cuma tim degradasi, tapi dengan kondisi Persib saat ini, laga ini akan terasa sangat berat. Ya inilah, pekan 10, Persib Bandung versus Persisolo. Kenapa kami bilang laga ini berat? Sebenarnya bukan cuma buat Persib sih, tapi berat juga buat Persisolo. Buat Persib sendiri beratnya adalah yang pertama, kondisi para pemain Persib yang kelelahan usai jalani ACL 2. Yang kedua, Persib kembali main di GBLA yang kondisi rumputnya ya kalian tahulah ya seperti apa. Yang ketiga, beberapa pemain andalan malah katanya sih kurang fit. Yang keempat, lawannya adalah tim yang dimiliki ketum PSSI. Sementara bagi Persisolo, laga ini jelas sangat berat. Yang pertama beratnya adalah mental para pemain Persisolo ini terganggu loh ya. 7 laga sudah mereka ini nggak raih kemenangan. Yang kedua, mereka harus away melawan tim juara back to back yang sulit dikalahkan. Yang ketiga, karena adanya konflik internal di dalam tubuh Persisolo. Makanya sebelum laga ini dimulai udah banyak banget cibiran, nyinyiran, serta tuduhan. Katanya laga ini tuh akan jadi laga penyelamatan. Laga penyelamatan? Siapa yang diselamatin? Persib atau Persisolo yang diselamatin? Katanya sih ini sengaja buat nyelamatin Persib biar naik ke papan atas. Atau juga ada yang bilang katanya sengaja buat nyelamatin Persisolo biar nggak terdegradasi katanya. Ya kami tahu lah ya, tuduhan-tuduhan ini tuh hadir lantaran Erick Thohir. Ya meskipun kalau kata Erick Thohir sih udah nggak ada sangkut pautnya saya dengan dua klub ini. Tapi ya mana kita tahu apakah Erick Thohir masih punya saham apa enggak di Persib sama Persisolo. Makanya banyak yang bilang laga ini tuh laga tim satu bapak. Satu bapak ya, satu bapak kok supporternya musuhan mulu, berantem mulu, kan lucu. Ya lucu lah, katanya satu bapak. Terus kok masih ada ya supporter Persib dan supporter Persisolo yang musuhan? Kenapa nggak kayak PSS Sleman dan Persija? Kan satu bapak juga. Tapi kok mereka akur? Nah lo, kalau begitu siapa yang satu bapak nih? Persis dan Persib atau PSS dan Persija?
Terus kalau dibilang laga ini laga penyelamatan, kalau kami pribadi nggak masuk akmal sih. Kenapa demikian? Menyelamatin siapa? Menyelamat Persib, nyelamatin Persis Solo gitu lah. Persib emang lagi di puncak klasemen gitu. Emang Persib unggul berapa puluh poin dari peringkat 2? Kan enggak, Persib aja masih terseok-seok di papan tengah tuh. Lalu apa? Persis Solo katanya sengaja ngalah buat nyelamatin Persib buat naik ke atas. Lah gimana, Persis Solo aja masih ngap-ngapan terdampar di zona degradasi. Buat nyelamatin diri mereka aja susah, gimana nyelamatin Persib? Tapi entahlah ya, namanya juga Liga Konoha. Bumbu-bumbu seperti apapun ada dalam Liga Konoha yang super heboh di jagat raya. Dua tim ini sebenarnya adalah dua tim pendiri PSSI lo ya. Jadi sejarah pertemuan dua tim ini tuh udah banyak banget ya. Cuman nggak ada yang tahu pasti udah berapa kali sih dua tim ini bertemu sejak era perserikatan. Tapi uniknya sejak era modern, yakni dimulai tahun 1994 sampai 2024 kemarin ya, ternyata tim ini tuh baru bertemu sebanyak 7 kali aja loh ya. Dan dari 7 kali pertemuan sebelumnya, Persib menang 4 kali. Persis Solo menang 2 kali dan satu laga berakhir imbang. Musim kemarin memang Persib nggak terkalahkan dari Persis Solo dengan skor 3-2 di kandang Persib dan 0-1 di kandang Persis Solo. Persib Bandung sendiri memiliki modal berharga jelang lawan Persis Solo. 2 laga terakhir Persib raih kemenangan, 0-3 lawan PSBS Biak dan 2-0 lawan Selangor FC di ACL 2. Meskipun ya sang maestro utama yakni The Profesor Tom Haye masih diragukan tampil nih lantaran katanya sakit, bahkan katanya Tom Haye terkena virus. Tapi info yang kami dapat terbaru sih Tom Haye bisa main di laga ini, tapi nggak tahu juga dari babak pertama atau mungkin cadangan. Yang pasti kalau setahu kami ya Tom Haye main di laga ini. Tapi ya meskipun Tom Haye nggak bisa main di laga ini, dengan kedalaman skuad Persib musim ini ya kami sih rasa masih nggak akan terlalu berpengaruh ya. Meskipun kalau secara permainan, secara kualitas permainan mungkin akan menurun ya kalau nggak ada yang namanya Tom Haye. Karena kita tahu lah Tom Haye ini tuh adalah pemain yang memang selama ini diidamkan, selama ini dicari oleh Boboto. Tom Haye ini adalah playmaker sejati, pintar atur bola, skillnya mumpuni, visi permainan pun bagus, umpan pun juga memanjakan dan jitu kan. Dan ini nggak dimiliki oleh gelandang-gelandang lain di Persib. Maklok udah mulai tua, fokus, stamina, konsentrasi dan skill udah pada turun semua. Luciano Goicoechea, aduh masih angin-anginan, kadang bagus tapi kebanyakan jongnya. Terus siapa ngandelin siapa? Adam Alis kadang ditampilin, kadang enggak. Praktis cuma mengharapkan Beckham Putra alias si kurus yang coba disulap sama Boyan Hodak buat menjadi Tom Haye dengan ditempatkan menjadi playmaker. Sisi penyerangan Persib pun sebenarnya bermasalah. Bukan sebenarnya, memang bermasalah. Contoh sisi sayap deh. Sisi sayap Persib itu yang hidup cuma satu, sisi kanan doang yang ditempati William Barros bersama Eliano Render ataupun Kakang Rudianto. Sementara sisi sayap sebelahnya ini deadlock ya, mudah-mudahan aja Frans Putros di laga ini ditampilkan. Jadi sedikit lumayan lah ya sisi kiri pertahanan Persib. Tinggal di depannya Putros ini yang masih belum ketemu siapa yang cocok diduetin dengan Putros. Lini depan pun jangan salah, nggak kalah ompongnya di Persib itu. Andre Jung udah cetak 3 gol sih, tapi 2 diantaranya cuma lewat titik penalti. Ramon Tanque bapuk, William Barros malah jadi winger. Sementara Persib belum ada juga tuh sampai sekarang yang namanya pelatih striker. Ya, Persib saat ini tuh cuma mengandalkan apa? Mengandalkan kejeniusan Boyan Hodak aja dengan sisi pertahanannya yang cukup lumayan kuat. Maka hilangnya Tom Haye memang sangat disayangkan. Ya mudah-mudahan aja di laga ini beneran bisa ditampilkan loh ya. Sementara bagi Persis Solo, pelatih Persis Solo Peter de Roo asal Belanda ini lagi di ujung tanduk. Bayangin aja 7 laga tanpa kemenangan dengan raih 2 poin aja alias 2 kali imbang dan 5 kali kalah. Apa nggak bikin kesel supporternya Persis Solo tuh? Apalagi saat ini Persis Solo datang ke Bandung tanpa beberapa pemain inti seperti Clayton Santos, Irfan Jauhari, ditambah Fuad Sule yang harusnya udah
bisa ditampilin di laga ini. Ternyata belum bisa karena sanksinya baru dicabut itu tanggal 28 Oktober. Ditambah Adriano Castanheira malah cedera pula. Jadi ya Peter Dero cuma bawa 6 pemain asing ke Persib ya, meskipun sejatinya Persis Solo ini punya atau terdaftar 10 pemain asing. Tapi kan masalahnya Matteo Kocijan nggak datang-datang ke Solo. Nah, ada satu pemain yang akan mencuri perhatian di Persis Solo saat ke Bandung, yakni The Tractor, Gervin Castanir ini. Ini balik lagi ke Bandung ya. Musim ini udah cetak berapa gol? 1 gol baru ya. Nah, kita akan tunggu nih apakah Gervin Castanir mampu ngebobol gawang Persib dan menunjukkan kepada Boden Hodak kalau dirinya memang traktor atau memang traktor yang mogok. Tapi dengan dukungan presiden yang direktur yang baru, yakni Ginda Ferahtiawan, ya bisa saja sih tim ini mengejutkan Persib di laga ini. Nah, satu pemain Persib yang harus diwaspadai oleh para pemain Persis Solo mungkin ya di laga ini mungkin itu Uliam Baros kali ya. Ya meskipun Uliam Baros ini sering ditampilkan sebagai winger ya, tapi ini pemain licin. Bisa aja kan tiba-tiba ke tengah, menyusup ke tengah itu mungkin ngebuka peluang, buka ruang buat teman-temannya. Ini harus diwaspadai nih sama pertahanan dari Persis Solo. Sementara bagi Persib Bandung, satu pemain yang harus diwaspadai dari Persis Solo tentu saja striker utama mereka asal Jepang ya, Kodai Tanaka. Ini pemain sangat-sangat cepat dan licin loh ya. Bisa sangat merepotkan nih Julio Cesar, Matricardi ataupun Federico Barba. Nah, kalau kita bicara soal kelemahan, kita tahu lah kelemahan Persib adalah sisi serang lah ya. Bagaimana dengan kelemahan Persis Solo? Ya jelas lah, sisi pertahanan yang paling mencolok di Persis Solo. Bayangin aja, 8 kali main udah kebobolan 16 gol. Ini artinya ada yang salah, ada yang gak beres nih dari sisi pertahanan Persis Solo. Jadi istilahnya laga ini tuh laga yang komplit sebenarnya. Persib itu bagus dalam pertahanannya tapi jelek dalam sisi serangnya. Sementara Persis Solo sisi serangnya lumayan bagus tapi jelek sisi pertahanannya. Nah, kira-kira dengan ya cocokan seperti ini siapa yang akan unggul di laga ini? Ingat, kalau kita bicara soal filosofi dalam sepak bola seperti yang dipegang oleh Alex Ferguson dan juga Pep Guardiola, mereka kan memegangnya filosofi yang sama, yakni pertahanan terbaik adalah penyerangan. Nah, kira-kira di sini siapa yang akan unggul? Jadi ya, dengan segala kekurangan dan kelebihan dua tim ini, kira-kira seperti inilah susunan formasi kedua kesebelasan. Di kubu Persib itu, kiper kemungkinan masih ditempati oleh Teja Paku Alam. Duet center back kalau prediksi kami sih Matricardi ya dengan Federico Barba. Back kiri Frans Futros, back kanan Kakang Rudianto. Duet jangkar ya, kalau tebakan kami sih Maklok sama Luciano ya. Sisi sayap ini ada Sadil Ramdhani dan Uliam Baros. Sementara ujung tombak ya Andrew Jung yang ditopang oleh Beckham Putra. Sementara di kubu Persis Solo, kiper tetap Emriandi. Duet center back kali ini karena hilangnya Clayton Santos, Sandro Seng akan diduetkan dengan Agung Manan. Bek kiri Jordi Tutuarima, bek kanan itu Eki Taufik. Duet jangkar kali ini kemungkinan akan ditempati oleh Sultan Totan bersama Zulfahmi Arifin. Sisi sayap ada Soya Mamoto dan Altaf Indi, sementara dua ujung tombak akan diisi oleh Gervin Castanir yang berduet dengan Kodai Tanaka. Laga Persib Bandung lawan Persis Solo ini rencananya akan disiarkan secara langsung di Indosiar Senin 27 Oktober 2025 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dari Stadion GBLA Bandung. Oke, itu tadi ya sedikit hal yang bisa kami coba berikan, kami analisa ataupun ya serba-serbi lah jelang laga pekan 10 antara Persib Bandung lawan Persis Solo. Nah, bagaimana jalannya laga kali ini sendiri, apa yang terjadi di dalam laga kali ini, semuanya kita akan sama-sama seperti biasa bedah dalam fakta di balik laga usai laga ini. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di channel ini. Oke, makasih ya yang sudah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Rihasport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.